Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6491. Mendengar 3 kata Harvey York, dia menganalisis banyak hal, dan bahkan mengisyaratkan dirinya sendiri. Pada saat ini, sudut mata Troy Quinlan sedikit berkedut. Hanya bisa dikatakan bahwa pria Harvey York ini benar-benar bukan hal yang sederhana. Sangat tepat untuk tidak melawannya sampai akhir. Lagi pula, Troy Quinlan juga sedikit tidak mengerti. Jika dia bertarung sampai akhir, dia akan memakan Harvey York dalam satu gigitan. Atau jika dia tidak hati-hati, giginya akan copot. Lagi pula, dalam hal perilaku Harvey York, jika dia benar-benar melakukan sesuatu terhadapnya, dan dia memiliki bukti yang tepat, saya khawatir dia tidak akan merasa lebih baik. Memikirkan hal ini, Troy Quinlan muncul dengan ide yang disebut memotong rumput dan membasmi akarnya. Tapi setelah menarik napas dalam-dalam, Troy Quinlan kembali tenang. Dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata, "Saudara York, sebelum kita mulai berbisnis, saya harus mengakui bahwa ada terlalu sedikit anak muda seperti Anda sekarang. Tidak hanya bekerja dengan rapi, tetapi juga memiliki sarana dan keterampilan. Prestasi di usia muda tidak di bawah kita orang tua. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat menghargai Anda. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa di antara putra-putra muda dan tua yang saya lihat, sangat sedikit yang dapat dibandingkan dengan Anda. Jika seseorang sepertimu adalah menantuku dengan tulus, aku benar-benar ingin mewariskan mantelku kepadamu." Persepsi Troy Quinlan tentang Harvey York cukup rumit. Di satu sisi, Harvey York menduduki posisi presiden berikutnya dari Country Ha Business Alliance, yang sangat memengaruhi minat dan tata letak Troy Quinlan. Pada saat yang sama, Harvey York menamparkan Troy Quinlan dan menamparkan wajah istrinya Cenith Thompson. Bahkan kematian Hector Thompson, putra tertua keluarga Thompson, terkait erat dengannya. Dan kali ini Jonathan leduk terbalik di selokan. Dan itu jelas tulisan tangannya. Singkatnya, tidak peduli dari sudut mana Troy Quinlan melihat, dia harus sedalam Harvey York. Namun, karena hubungan putrinya, Troy Quinlan tidak bisa menghargai kemampuan Harvey York. Jika Harvey York bersedia untuk menempatkan dirinya di bawah komandonya, itu secara alami jauh lebih baik daripada menemukan seseorang seperti Jonathan leduk sebagai menantunya. Sangat disayangkan bahwa tidak ada jika di dunia ini. Harvey York cemberut dan berkata dengan murah hati, "Presiden Quinlan, terima kembali pujian Anda. Meskipun aku tahu apa yang kamu katakan, 80% masih tulus. Tapi masalahnya, ketika saya melihat wajah Anda, saya selalu berpikir bahwa Anda menyapa ayam dengan musang. Jadi, demi kamu dan aku, mari kita langsung ke intinya. Sepertinya kamu, orang pintar, bisa melihatnya. Meskipun aku dan Olaya Quinlan berteman, masih sedikit lebih buruk untuk mengatakan bahwa mereka adalah teman pria dan wanita." Harvey York mengakui dengan murah hati. "Tapi apakah itu pacar asli atau palsu? Saya berharap Olaya Quinlan akan memiliki hak untuk memilih bagaimana dia akan menjalani kehidupan di masa depan, daripada dibatasi oleh orang lain seperti seorang tahanan." Troy Quinlan tersenyum tulus dan berkata, "Tidak masalah. Ini permintaan yang sederhana. Aku bisa menjawabmu. Selama kamu turun tahta sekarang dan menjadi orang yang berbudi luhur,
Lepaskan posisi presiden berikutnya dari Country Ha Business Alliance. Kalau begitu aku akan bersumpah pada surga bahwa putriku akan benar-benar bebas mulai sekarang. Sebagai seorang ayah, aku tidak akan lagi membatasinya dari apapun. Bagaimana dengan itu? Harvey York berkata ringan. Ya, tapi kondisiku masih. Biarkan ibu kota pulau di belakang aliansi bisnis Country Ha ditarik sepenuhnya. Kemudian presiden berikutnya. Siapapun yang Anda inginkan. Jadilah siapapun yang Anda inginkan. Bab 6492. Harvey York berbicara dengan jelas dan rapi. Dan wajah Troy Quinlan juga berubah. Pada saat ini, dia menepuk telapak tangannya langsung di atas meja. Dan berkata dengan tajam, Harvey York, apa maksudmu? Saya katakan, jarang bagi saya untuk berbicara dengan orang-orang dengan suara yang bagus. Jika kamu tidak makan atau minum roti panggang seperti ini, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Tamparan, cangkir teh di tangan Harvey York langsung dihancurkan olehnya. Lalu dilempar ke depan Troy Quinlan. Presiden Quinlan, saya minta maaf. Bersulang tidak ada artinya bagiku. Minuman enaknya masih ada. Ledakan. Tepat ketika Troy Quinlan akan melanjutkan kemarahannya. Lelaki tua di sampingnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan kemudian menamparkan meja dengan tamparan. Seiring dengan gerakannya, cetakan telapak tangan yang dalam muncul di atas meja kayu kuno. Pria tua itu menatap Harvey York dan berkata dengan dingin, sombong. Anak muda. Lelaki tua itu sudah lama duduk di sini. Dan sekarang saya akhirnya memiliki evaluasi dasar tentang Anda. Itu kamu. Kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati sama sekali. Presiden Quinlan. Tetapi orang yang mendirikan aliansi bisnis Country Ha. Dia adalah orang terkenal di Wolsing. Dan bahkan di seluruh negara Ha. Dan pria besar seperti dia, tidak hanya tidak bisa dipermalukan, tetapi juga tidak bisa diganggu. Sepanjang hidupnya. Bahkan di depan putra dan putri dari 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno. Dia adalah eksistensi seperti Penatua. Pada saat ini, dia menurunkan tubuhnya dan mengucapkan kata-kata ini kepadamu dengan cara yang bermartabat. Kamu masih berani berpura-pura. Kamu hanya tidak tahu harus berbuat apa. Terlebih lagi, terus terang, bukan Tuan Situ yang memiliki keputusan akhir tentang siapa yang akan menjadi presiden berikutnya dari Country Ha Business Alliance. Dia memintamu untuk turun tahta dan menjadi orang yang berbudi luhur sekarang. Hanya untuk memberimu satu langkah mundur. Tapi bagaimana denganmu? Aku tidak tahu apa artinya. Berpura-pura sok di sini. Ini Wolsing. Siapapun yang ingin melakukan sesuatu di tempat ini harus berpikir 2 kali. Kalau tidak, orang tua itu akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria hari ini. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu tampak diejek dan diejek. Anak muda, pelajari seni bela diri selama beberapa hari dan menangkan beberapa pertarungan. Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan di dunia? Faktanya, di mata kami, Jiang Hu tua, anak muda sepertimu bukanlah kentut. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua itu memiliki ekspresi alami di wajahnya. Seolah-olah dia akan mengucapkan hukuman mati Harvey York jika dia berbicara seperti itu. Yang paling penting adalah dia berdiri untuk berbicara pada saat ini. Yang setara dengan memberi tahu semua orang bahwa dia memiliki peran besar. Dia tidak datang ke sini sebagai hiasan. Tetapi untuk membantu Troy Quinlan memecahkan Harvey masalah York. Harvey York melirik pria tua di depannya dengan penuh minat. Dan berkata, dari mana orang tua ini berasal? Bisakah kamu mati jika tidak meniup selama sehari? Saudara York, izinkan saya memperkenalkan Anda dulu. Troy Quinlan berbicara pada saat yang tepat.
Yang ini benar-benar pria besar. Dia adalah presiden cabang terakhir dari cabang Longman Wolsing. Meskipun selama bertahun-tahun, dia telah pensiun dari arena. Tapi dia punya banyak wajah di arena. Bukan hanya orang-orang dari aliansi bela diri negara Ha yang ingin memberinya wajah. Selama dia muncul, bahkan orang-orang di Longman of the Four Pillar akan memberinya wajah. Bagaimanapun, ini adalah lelaki tua Longman. Seringkali, orang tidak melihat wajah biksu dan melihat wajah Buddha. Terlebih lagi, Presiden kita Li juga ahli seni bela diri. Bayangan pohon manusia yang terkenal. Bab 6493. Mendengar identitas presiden cabang ini Li, Harvey York segera tak bisa bicara. Bagaimana Longman bisa mengeluarkan semua bakat ini? Anda mengatakan bahwa Anda sudah pensiun. Bukankah baik memiliki pensiun yang damai? Kehabisan dan mencampur hal-hal ini. Harvey York tampak aneh. Tetapi Presiden cabang Li secara keliru mengira bahwa Harvey York takut dengan nama Longman. Pada saat ini, Presiden cabang Li terbatuk, meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Anak muda, sekarang Anda tahu cara menulis kata kagum." Saya katakan, saya telah melihat banyak anak muda dengan beberapa kemampuan. Tapi, tidak ada yang berani berpura-pura seperti ini. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang Tuan Muda Longman kita, kan? Itu benar-benar jenius yang tiada taranya. Dan orang seperti dia, di depanku, pasti sopan dan bersikap seperti junior. Pikirkan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpura-pura di depanku. Berbicara tentang hal ini, Presiden Li tampak bangga, seolah-olah statusnya sangat tinggi. Troy Quilanlan mengingatkannya di samping. Saudara York, mungkin Anda belum pernah mendengar tentang Tuan Muda Longman. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa Tuan Muda legendaris Longman benar-benar berbeda dari pangeran biasa. Dikatakan bahwa dia memulai dari akhir, mengandalkan kemampuannya sendiri, selangkah demi selangkah untuk mencapai posisi satu orang di bawah 10.000 orang di Longman. Naga sungguhan di antara orang-orang. Kemampuannya tidak seperti yang bisa kamu bayangkan. Namun, bahkan naga seperti itu di antara orang-orang sangat menghormati Presiden cabang Li. Kamu harus memahami status dan kemampuan Presiden cabang Li, kan? Sederhananya, menjadi benar dengan Presiden cabang Li berarti benar dengan seluruh Longman. Dan Anda sendiri sedang mencari kematian. Berbicara tentang ini, ekspresi Troy Quilanlan menjadi lebih dan lebih bermakna. Apakah itu masalahnya? Harvey York mengangguk tiba-tiba. Tapi mengapa saya tidak mendengar Tuan Muda Longman mengatakan bahwa dia mengenal yang disebut Presiden cabang Li? Bukankah Presiden Li ini meledakkannya sendiri? Harvey York memiliki ekspresi yang menarik di wajahnya. Faktanya, dia sama sekali tidak mengenal yang disebut sebagai Presiden cabang Li. Sekarang tampaknya Presiden cabang Li ini berpura-pura menjadi pemaksa di luar atas namanya. Sangat disayangkan bahwa dia secara tidak sengaja berpura-pura berada di depan tuan utama. Lancang, wajah Presiden Li menjadi dingin. Wah, kamu mengatakan ini seolah-olah kamu akrab dengan tuan muda kami dari Longman. Apakah kamu tidak akan memamerkan kekuatanmu di luar dengan avatar tuan mudaku? Saya katakan, itu adalah dosa besar untuk melakukan hal seperti itu. Harvey York berkata dengan penuh minat. Lebih baik, Presiden Li kita yang terhormat, katakan padaku. Seberapa besar kejahatan menipu dan menipu di luar atas nama Tuan Muda Longman? Presiden cabang Li berkata dengan bangga. Jika Anda adalah anggota Longman, Anda harus mematahkan tulang selangka Anda dan merusak kultivasi Anda. Jika kamu adalah orang luar dari Longman, kamu harus menjadi musuh semua makhluk hidup di Longman. Dan kamu tidak akan pernah mati. Apa? Sekarang kamu tahu kamu takut.
Jika kamu takut, berlutut dan mohon pada lelaki tua itu. Dalam hal ini, lelaki tua itu mungkin berpura-pura bahwa aku tidak mendengar apa yang kamu banggakan barusan. Setelah mengatakan itu, Presiden Cabang Li mengambil cangkir teh dan melemparkannya ke tanah. Tanah segera ditutupi dengan pecahan porselen. Dan kemudian dia menunjuk ke tempat itu dan memberi isyarat kepada Harvey York untuk berlutut. Karena kamu bilang berlutut, maka berlututlah. Harvey York mengangguk. Lalu mengeluarkan token giok yang dibawanya dan melemparkannya ke depan Presiden Cabang Li. Saat berlutut, berlututlah lebih tegak. Bab 6494. Binatang kecil. Kamu melihat bahwa Harvey York benar-benar membuat dirinya berlutut. Presiden Cabang Li langsung marah. Tapi saat berikutnya, mata tuanya yang redup tiba-tiba melihat sekilas batu giok itu tanda di depannya. Detik berikutnya, dia menggigil dengan cerdas, merasa matanya merah. Orang lain tidak tahu hal ini. Tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Komando Tuan Muda Longman. Ini juga berarti bahwa orang di depan Anda adalah Tuan Muda legendaris Longman. Ledakan. Saat dia mengetahui hal ini, Presiden Cabang Li hampir tanpa ragu-ragu, langsung berlutut di tanah. Gerakannya begitu tajam sehingga saat lututnya mendarat, darah berceceran. Tetapi bahkan jika ada rasa sakit yang parah, Presiden Cabang Li tidak berani berteriak dengan lantang di satu sisi, dan di sisi lain tidak berani melakukan perlawanan. Dia hanya bisa berlutut di sana tegak, menggigil seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Ekspresi wajah Troy Quilanlan juga kusam. Bahkan jika dia berpengetahuan luas, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. Lagi pula, beberapa detik yang lalu, Presiden Cabang Li telah memarahinya dengan keras, meminta Harvey York untuk berlutut secara langsung. Tapi kenapa dia tiba-tiba berlutut? Apakah dunia berubah dengan cepat? Atau karena Anda tidak dapat melihatnya? Harvey York mengabaikan perubahan ekspresi Troy Quilanlan, dan malah mengaitkan jarinya ke Presiden Cabang Li yang sedang berlutut di tanah. Presiden Cabang Li dengan cepat menegakkan tubuhnya dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu memesan." Tamparan. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia hanya menamparkan wajah Presiden Cabang Li dengan tamparan di punggung. Lalu menjabat tangannya dan berkata dengan ringan, "Wajahku sangat tebal. Kejutannya membuat tanganku sakit. Tidak heran sepertinya itu berpura-pura." Presiden Li tidak berani menutupi wajahnya. Jadi dia hanya bisa gemetar. "Ini semua salahku. Aku terlalu tebal." Harvey York cemberut dan berkata dengan ringan. Sudah berapa kali? Presiden Cabang Li gemetar. Tetapi dia masih mengerti bahwa tidak ada gunanya berpura-pura bodoh saat ini. Jadi dia hanya bisa berbisik, 10 kali. Bagaimana efeknya? Efeknya sangat bagus. Setiap kali tanda Tuan Muda Longman akan diambil, pihak lain langsung berlutut. Presiden Li awalnya ingin menunjukkan identitas Harvey York. Tetapi begitu dia melihat matanya, dia mengambilnya kembali dengan tiba-tiba. Kamu memiliki kemampuan. Di bawah nama Tuan Muda Longman. Menggertak yang lemah. Menggertak pria dan wanita. Dan tidak menghormati yang lama. Kamu benar-benar mampu. Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Presiden Cabang Li. Dan berkata dengan ringan. Kamu bilang, jika Tuan Muda Longman kamu tahu, bagaimana dia akan menghukummu. Presiden Cabang Li gemetar di mana-mana. Dan kemudian berkata dengan suara gemetar, saya rumah Tuan Muda baik hati. Dia akan membiarkan saya menghapus kultivasi saya dan pergi ke mereka yang telah ditindas untuk mengaku bersalah. Jika masih ada kehidupan yang tersisa pada akhirnya, dia akan membiarkan saya merawat hari tua dengan baik. Dan saya tidak akan lagi peduli dengan urusan sungai dan danau.
Kamu sangat mengenal tuan muda Longmanmu. Harvey York mengangguk. Kalau begitu pergi dari sini. Presiden cabang Lee mengangguk tersandung. Di depan Harvey York, dia mendaratkan telapak tangan di lautan energi dantiannya. Setelah itu, dia menahan rasa sakit yang parah dan bersujud 3 kali di Harvey York sebelum berebut dan merangkak pergi. Sementara Troy Quinlan menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu, dia hanya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Sebuah pikiran yang membuatnya hampir mati lemas muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Bab 6495. Presiden Quinlan. Saya selalu suka memberi orang kesempatan. Tapi saya juga tidak akan memberi orang kesempatan tak terbatas. Harvey York berdiri, mengeluarkan tisu di atas meja, dan menyeka wajah Troy Quinlan. Jadi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Datanglah padaku setelah kamu mengetahuinya. Pada akhirnya, apakah kamu siap menerima takdirmu dan melihatku duduk di singgasana presidenmu? Masih setuju dengan kondisi saya? Biarkan saya turun tahta dan menjadi orang yang berbudi luhur. Kamu sebaiknya berhenti muncul di depanku sebelum kamu memikirkannya. Karena aku punya banyak hal baru-baru ini. Aku benar-benar tidak ingin membuang waktu bersamamu. Setelah mengatakan ini, Harvey York mengabaikan mulut terbuka Troy Quinlan dan pergi dengan tenang dengan tangan di punggungnya. Setelah beberapa saat, Troy Quinlan pulih dari emosinya yang mengejutkan. Namun meski begitu, sudut matanya tidak bisa berhenti berkedut. Dia bukan jongkok kecil di pinggir jalan, tetapi pria besar yang nyata. Karena itu, dari sikap Presiden Cabang Lee barusan, dia sudah menebak banyak hal. Identitas asli Harvey York akan terungkap di Troy Quinlan, salah satu dari 4 pilar, Tuan Muda Longman. Sambil menebak identitas penting Harvey York, Troy Quinlan juga ingin memahami banyak hal. Mengapa Harvey York sama sekali tidak takut pada Jonathan Leduk? Mengapa Hector Thompson dibunuh oleh Harvey York? Dan Harvey York masih seperti bukan apa-apa. Dan kenapa? Dia entah bagaimana bisa menjadi presidennya sendiri. The Aliansi Bisnis Negara H. Saat menjadi jelas bahwa Harvey York adalah Tuan Muda Longman, pertanyaan-pertanyaan ini langsung menjadi jelas bagi orang-orang. Pada saat ini, hati Troy Quinlan menjadi semakin kusut. Menantu cepat yang bisa dibandingkan dengan Jonathan Leduk ada di depan Anda. Apa? Anda mengundang Presiden Cabang Lee, tetapi Anda tidak dapat membantu anak itu. Bagaimana ini mungkin? Bajingan kecil itu memiliki keterampilan seperti itu. Pada saat ini, di sanatorium di pinggiran Walsing, Cenit Thompson memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia merasa tidak enak badan selama 2 hari terakhir, dan dia tidak pernah tahu apa yang salah. Oleh karena itu, Cenit Thompson memikirkan heksagram tahun ini. Mungkinkah bahwa dia benar-benar akan mati pada usia 40? Cenit Thompson memutuskan untuk membiarkan Biksu Pagani, Master Feng Shui pertama di kota Hong Kong, yang diundang dari kota Hong Kong, datang untuk melihat sendiri. Jadi dia secara khusus menunggu di panti jompo ini. Tetapi sekarang setelah Biksu Pagani belum datang, dia telah menunggu kabar yang tidak ingin dia dengar. Troy Quinlan menggelengkan kepalanya pada saat ini, dan berkata dengan lembut, "Nyonya, jangan bersemangatlah. Emosimu baru-baru ini tidak benar, yang akan membuatmu membuat penilaian yang tidak rasional. Aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Artinya, semua tindakan bermusuhan terhadap Harvey York, mari kita hentikan untuk saat ini. Setidaknya aku tidak boleh menyentuhnya sampai aku yakin akan kebenaran dugaanku. Kalau tidak, begitu dugaanku benar, serangan balik yang akan dihadapi keluarga Quinlan kita di luar imajinasi." Omong-omong, Troy Quinlan memasang ekspresi serius di wajahnya.
Meskipun dia 80% yakin bahwa Harvey York adalah tuan muda Longman. Tetapi dalam hal kehati-hatiannya, setelah tenang, dia masih memutuskan untuk mencari tahu terlebih dahulu. Mencari tahu, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Jika tidak, apakah itu tendangan di pelat besi atau terbalik di selokan? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Potong. Identitas macam apa yang bisa dimiliki bajingan kecil itu? Dia hanya penyihir yang sok dan pembohong. Cenit Thompson tampak meremehkan. Bab 6496. Seorang pembohong. Troy Quinlan terkejut. Bagaimana aku mengatakan ini? Cenit Thompson mencibir dan berkata, ketika saya melihat saya hari itu, York yang bermarga mengatakan bahwa hidup saya adalah dosa, dan mengatakan bahwa saya tidak akan hidup sampai 40 tahun. Dan dia tampak serius. Bahkan, siapapun yang percaya padanya bodoh. Aku merasa agak terlalu tua akhir-akhir ini. Sial. Namun, ketika Tuan Biksu Pagani, Master Feng Shui pertama di kota Hong Kong yang saya undang, datang, masalahnya akan terpecahkan secara alami. Pembohong itu. Lebih baik kau bunuh dia dengan cepat. Memikirkan dia membuatku marah. Setelah mengatakan itu, Cenit Thompson hendak berdiri. Tetapi saat dia berdiri, dia tiba-tiba berbalik. Dan saat berikutnya dia jatuh langsung di tempat tidur. Troy Quinlan gemetar. Tanpa sadar memanggil dokter di sanatorium. Tetapi pada saat yang kritis, Cenit Thompson menggertakkan giginya dan berkata, cepat, panggil Tuan Biksu Pagani. Saya mungkin benar-benar mati setengah jam kemudian. Di bangsal VIP Panti Jompo. Troy Quinlan mondar-mandir di bangsal dengan tangan di punggungnya. Tidak jauh di depannya, Cenit Thompson, yang tadinya masih bersemangat, sudah berbaring dengan ekspresi pucat. Dia juga memiliki banyak tabung yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dan nilai kesehatannya juga sangat rendah saat ini. Yang paling penting adalah dokter yang bergegas ke tubuhnya telah menggunakan banyak metode, tetapi tidak dapat menentukan kondisi Cenit Thompson. Satu-satunya hal yang bisa mereka yakini adalah jika situasi Cenit Thompson terus berkembang, tidak akan butuh 3 hari untuk bersendawa. Setelah mencari beberapa dokter yang lebih terkenal, di malam hari, Troy Quinlan, yang tidak pernah percaya pada hal-hal tradisional itu, harus secara pribadi mengundang Biksu Pagani, Master Feng Shui pertama di Hong Kong yang sedang dipikirkan oleh Cenit Thompson. Setelah Biksu Pagani datang, dia berjalan di sekitar Cenit Thompson beberapa kali. Dan setelah menahan denyut nadinya sebentar, dia berjalan ke jendela dan sedikit linglung. Tuan Pagani, Anda diundang oleh istri saya dari kota Hong Kong sepanjang jalan. Aku ingin kau mengatakan yang sebenarnya. Ada apa dengan istriku? Apakah ada bantuan? Jika dia terus seperti ini, dia benar-benar tidak akan bisa menanggungnya. Biksu Pagani kembali sadar. Dan setelah menjentikkan jarinya sejenak, dia berbisik, Presiden Quinlan. Orang-orang Ming tidak berbicara secara diam-diam. Situasi Nyonya Quinlan tidak hanya merepotkan, tapi juga merepotkan. Dia satu-satunya orang yang pernah saya lihat dalam hidup saya yang telah melakukan kejahatan terhadap surga. Orang seperti itu ditakdirkan untuk tidak dapat hidup melewati usia 40. Dan Nyonya Quinlan berusia 40 tahun. Dan dia benar-benar tidak punya waktu beberapa hari untuk hidup. Dalam hal ini, metode batu obat apapun tidak efektif. Satu-satunya cara, hanya ada satu. Dan itu adalah meminjam nasib dari surga. Hanya saja terlalu berisiko meminjam takdir dari surga. Itu hanya sukses. Dia bisa hidup 12 tahun lagi. Tapi jika dia gagal, dia akan mati di tempat. Setelah kematian, 80% akan jatuh ke alam hantu kelaparan. Dan tidak akan pernah terlahir kembali. Biasanya, saya tidak akan menembak.
Karena itu juga merupakan risiko besar bagi saya. Jika tidak hati-hati, aku juga akan terpengaruh. Biksu Pagani berkata dengan ekspresi yang sulit. Namun, jika Presiden Kuilanlan memaksa saya melakukannya, saya bisa mengambil risiko. Namun, aku akan mengatakan sesuatu yang buruk di depan. Peluang sukses dalam hal ini tidak lebih dari 30%. Juga, sebelum saya mulai, Presiden Kuilanlan perlu menandatangani dokumen deklarasi, yaitu, jika saya gagal, saya tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Oke. Bab 6497. Sebagai lelaki tua dan lelaki besar yang telah berada di hutan hitam selama bertahun-tahun, Troy Kuilanlan tidak dapat memahami apa yang dimaksud Biksu Pagani saat ini. Sebelum Biksu Pagani melakukan sesuatu, dia terus mengatakan apa yang terjadi. Kecelakaan itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia harus menandatangani perjanjian. Sederhananya, itu adalah peluang 30% untuk menang. Itulah yang sering dikatakan oleh Biksu Pagani. Memikirkan hal ini, Troy Kuilanlan sedikit menyipitkan mata, mengambil napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada sekretaris untuk mengirim cek kasir. Setelah meletakkan surat promes di depan Biksu Pagani, Troy Kuilanlan berkata perlahan, "Tuan Pagani, peluang menang 30% terlalu rendah untukku. Jadi, mari kita hindari masalah ini. Adapun 1 juta yang kamu terima, itu adalah upah yang hilang yang diberikan oleh keluarga Kuilanlan kami kepadamu." Biksu Pagani tertawa. Tetapi dia tidak sopan. Tetapi dia mengambil cek kasir dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, Presiden Kuilanlan benar-benar tahu bagaimana menjadi seorang pria. Awalnya, di industri kami, bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat kami lakukan sendiri, kami tidak akan merekomendasikan orang lain. Tapi Presiden Kuilanlan, Anda sangat tulus. Dan istri Anda sangat muda dan cantik. Saya benar-benar tidak tahan kehilangan aromanya. Jadi, saya bisa merekomendasikan seorang kandidat untuk menyelesaikan situasi Nyonya Kuilanlan. Dan saya percaya bahwa selama dia menembak, dia pasti akan tertangkap. Troy Kuilanlan tertegun sejenak, dan berkata, "Saya tidak tahu siapa yang bisa membuat Tuan Pagani begitu mengagumi Anda." Biksu Pagani menunjukkan ekspresi ingatan dan berkata, "Sebenarnya, saya belum pernah bertemu orang ini. Tapi ketika orang ini berada di kasino tahun lalu, dia dengan mudah memecahkan masalah raja judi dan rumah angin. Baru-baru ini, saya mendengar lagi bahwa dia membanjiri murid-murid Istana Tianxi di Gunung Longhu di klan pemburu Wolsing dan memecahkan masalah wanita tua klan pemburu. Meskipun saya belum menyaksikan secara pribadi dua hal ini, saya dapat memahami kesulitan dari beberapa berita yang bertele-tele. Jadi, orang yang mengambil bidikan, pencapaian Feng Shui-nya, mungkin lebih dari 2 kali lebih tinggi dari milikku. Jika Presiden Kuilanlan dapat mengundang orang ini untuk mengambil tindakan, Nyonya Ling, tentu tidak akan ada masalah. Semua yang dikatakan, Presiden Kuilanlan akan melakukannya untuk dirinya sendiri." Setelah berbicara, Biksu Pagani berdiri, menangkupkan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Untuk seorang ahli Feng Shui seperti dia, sangat memalukan untuk memuji orang lain begitu banyak. Tetapi dia juga tahu bahwa setelah dia datang, jika dia tidak melakukan apa-apa, akan sulit untuk kembali ke kota Hong Kong dengan selamat. Sebagai upaya terakhir, dia merekomendasikan orang lain. Setelah Biksu Pagani pergi, Troy Kuilanlan sedikit mengernyit. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Halo. Halo. Apakah ini klan pemburu? Saya Troy Kuilanlan. Jemput pada untuk saya."
Arenhun. Ketika Troy Quilanlan dan Arenhun sedang menelepon, Harvey York dan Olaya Quilanlan sedang minum kopi di sebuah kafe dekat danau di Beihai Park. Harvey York melirik Olaya Quilanlan sambil mengagumi keindahan musim gugur Taman Beihai. Setiap kali dia melihat Olaya Quilanlan, Harvey York menghela nafas. Bagaimana rubah tua Troy Quilanlan melahirkan anak perempuan seperti itu? Namun, kata-kata seperti ini tidak bisa diucapkan di depan Olaya Quilanlan. Bagaimanapun juga, itu tidak sopan. Harvey York, terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Olaya Quilanlan mendorong sepotong kue yang baru saja dikirim ke Harvey York. Tapi kamu tidak perlu malu. Beberapa hal, aku harus menyelesaikannya sendiri. Bab 6498. Harvey York tersenyum dan berkata, ini sopan untuk mengatakan ini. Karena saya sudah memperlakukan Anda sebagai teman. Saya secara alami akan membantu Anda memecahkan masalah ini dalam lingkup kemampuan saya. Mata Olaya Quilanlan aneh. Dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa. Suasana di antara keduanya menjadi sedikit canggung. Pada saat ini, mata Harvey York tertuju pada sebuah kotak kecil tidak jauh dari kafe. Saya melihat banyak peralatan pemotretan dipasang di sana saat ini. Beberapa pria tampan dan wanita cantik sedang memotret sesuatu bersama-sama. Itu tampak seperti adegan aktivitas. Olaya Quilanlan mengikuti garis pandang Harvey York dan melihat ke atas, seolah mengingat sesuatu. Dia menunjuk ke tanda di samping dan berkata, ini adalah situs acara Hun Clan Pictures. Mata Harvey York tertuju pada sosok ramping di antara kerumunan. Dan tanpa sadar berkata, berburu gambar klan. Olaya Quilanlan mengangguk dan berkata, perusahaan film dan televisi di bawah komando Hun Clan mencakup bisnis utama drama TV, film dan periklanan. Yang paling menonjol adalah industri periklanan. Dikatakan bahwa dalam skala global, kualitas iklan Hun Clan Pictures adalah satu dari yang terbaik. Mampu menjadi model grafis Hun Clan Film sudah cukup bagi banyak pendatang baru di industri film dan televisi untuk menghormati leluhur mereka. Aku ingat bahwa Hun Clan Pictures sepertinya akan mengadakan kontes model jalur sutra dalam waktu dekat. Ini seharusnya menjadi pendahuluan di divisi waltzing, kan? Namun, bahkan di kualifikasi, persaingannya sangat ketat. Dari puluhan orang yang hadir, diperkirakan sangat sedikit yang bisa dipilih. Harvey York mengangguk dan berkata, begitulah. Mengapa, Tuan Muda York, Anda tertarik dengan hal semacam ini? Olaya Quilanlan tampaknya telah menemukan benua baru. Mungkinkah mahasiswi yang kamu besarkan juga berpartisipasi kontes model jalur sutra ini? Harvey York tersenyum dan berkata, Putri Situ, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Apa menurutmu aku tipe orang yang mampu membayar mahasiswi? Olaya Quilanlan mengangguk dan berkata, saya benar-benar tidak mampu membelinya. Tetapi jika Anda membutuhkannya, saya dapat mendukung Anda. Hanya saja suara Olaya Quilanlan menjadi tidak terdengar ketika sampai pada dua kata terakhir membesarkanmu. Apa? Harvey York belum bereaksi. Tetapi pada saat berikutnya, adegan kualifikasi menarik perhatiannya. Tamparan. Dia melihat seorang wanita jangkung dengan tinggi hampir 1,75 meter dan mengenakan pakaian renang. Pada saat ini, dia berjalan di depan wanita lain, menamparkan wajahnya dengan backhand, dan berteriak, Biaozi kecil. Kamu sebenarnya masih berani tampil di depan wanita tua itu. Ibuku memintamu untuk melayani direktur tadi malam. Tetapi kamu tidak pergi. Aku memberitahumu. Jika kamu tidak pergi malam ini, wanita tua itu akan membunuhmu. Meskipun wanita yang mengambil gambar itu memiliki wajah yang cantik dan sosok yang mendominasi. Ketika dia berbicara,
Dia tidak memiliki kualitas sedikit pun untuk mengatakannya. Bicara tentang bahkan orang yang lewat bisa merasakan agresivitasnya. Kontestan dan staf lain tampaknya sudah lama terbiasa dengan adegan ini. Dan mereka semua berdiri di samping menonton pertunjukan saat ini. Hanya wanita cantik yang ditampar dengan keras kepala yang menatap wanita jangkung itu dan berkata dengan genit, "Saya di sini untuk berpartisipasi dalam pendahuluan kontes model jalur sutra. Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Kenapa aku harus melakukan apa yang kamu minta? Berburu gambar klan adalah bisnis keluargamu, bukan?" Wanita yang membuka mulutnya memiliki suara centil dan wajah yang lembut. Bahkan jika dia tidak memakai Vendai, dia dibandingkan dengan wanita jangkung di depannya. Itu adalah Cynthia Zimmer. Bab 6499. Meskipun Hun Clan Pictures tidak dibuka oleh keluargaku. Jika tidak ada ibu, Hun Clan Pictures sudah lama tutup. Wanita jangkung itu memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya. Kamu tidak akan lupa bahwa wanita tua itu adalah saudara perempuan pertama dari Departemen Periklanan Hun Clan Pictures, kan? Harvey York tidak terburu-buru maju, tetapi menyipitkan mata pada adegan ini. Merasakan perubahan di mata Harvey York, Olaya Kuilanlan berkata dengan ringan di samping, wanita jangkung ini memang saudara perempuan pertama dari Departemen Periklanan Hun Clan Pictures, yang namanya adalah Emilia Chen. Dikatakan bahwa dia adalah orang luar yang dibesarkan oleh tuan muda ketiga dari klan perburuan. Mengandalkan status ini, saya tidak tahu berapa banyak pendatang baru yang cenderung tumbuh telah ditekan dalam industri film Hun Clan. Selama ada orang baru yang dapat mengancam statusnya, dia akan menggunakan segala cara untuk mengusir pihak lain. Dan bahkan membuat yang lain tidak mungkin, untuk terus bergabung dengan industri hiburan. Kudengar ada seorang siswi dari Akademi Film dan Televisi Wolsing yang dijual ke istana hiburan karena dia menyinggung perasaannya. Itu sangat menyedihkan. Tapi dia memiliki latar belakang tuan muda ketiga dari Hun Clan. Berapa banyak orang di industri film Hun Clan yang tidak bisa mendapatkannya? Banyak orang di Hun Clan Pictures sangat jijik dengan paksaannya. Tetapi mereka semua marah dan tidak berani berbicara. Si cantik kecil ini sepertinya pendatang baru yang baru bergabung dengan Hun Clan Pictures. Dia tidak tahu latar belakang Emilia Chen ini. Jadi dia berani membantahnya seperti ini. Karena itu, Olaya Kuilanlan menggelengkan kepalanya. Meskipun hal semacam ini membuat orang merasa tidak nyaman. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah internal gambar klan berburu. Dan tuan muda ketiga klan perburuan bukanlah orang yang mudah tersinggung. Jadi bahkan jika Olaya Kuilanlan merasa kesal saat ini, dia hanya masalah kebencian. Dan itu tidak berarti untuk menegakkan keadilan. Karena statusnya yang memalukan dalam keluarga Kuilanlan, dia benar-benar tidak mampu menyinggung tuan muda ketiga yang kaya dan berkuasa dari Sekte Tang. Lagi pula, ada kesenjangan antara orang kaya dan orang kaya. Olaya Kuilanlan yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri, secara alami tidak akan melakukan hal-hal yang membuatnya terbakar saat ini. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, siapa yang bertanggung jawab atas Hun Clan Pictures? Olaya Kuilanlan berpikir sejenak dan berkata, seharusnya Rahel Hun, salah satu dari 3.000 emas klan perburuan. Tetapi bahkan Rahel Hun seharusnya tidak mau menyinggung tuan muda ketiganya. Bagaimanapun, meskipun klan perburuan dibagi menjadi banyak faksi, kemungkinan dari tuan muda ketiga dari klan perburuan yang naik sangat kecil. Namun, dalam hal karakter Rahel Hun, dia tidak akan kesulitan bergaul dengan wanita saudara laki-laki ketiganya untuk pendatang baru. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu bawahan Rahel Hun menipu mereka. Rahel Hun sama sekali tidak tahu tentang masalah ini.
Jika itu masalahnya. Jika adegan ini ditusuk di depan Rahel Hun, itu akan sangat mengasyikkan. Namun, setelah mengatakan itu, siapa yang akan melakukan hal tanpa pamrih kepada orang-orang dari Hun Clan Films yang hadir? Setelah mengatakan ini, Olaya Kuilanlan menggelengkan kepalanya dalam diam. Tidak tahu apakah dia merasakan takdirnya sendiri atau takdir Cynthia Zimmer. Harvey York mungkin memahami seluk-beluk masalah ini. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Cynthia Zimmer datang untuk berpartisipasi dalam penyisihan di divisi waltzing dari kontes model jalur sutra. Namun, jelas bahwa keunggulan dan kecantikan Cynthia Zimmer telah menarik perhatian Emilia Chen itu. Wanita seperti ini yang mengandalkan modal kecilnya sendiri untuk menjadi yang teratas paling iri dengan wanita yang lebih baik penampilan dan sosoknya daripada dia. Bahkan, dia takut tuan muda ketiga dari keluarga Hun akan menyukai Cynthia Zimmer dan mengambil semua miliknya. Jadi dia sengaja menargetkan Cynthia Zimmer. Bab 6500. Ketika Harvey York mengetahui tentang situasinya, Emilia Chen telah mengepung Cynthia Zimmer dengan sekelompok model wanita di sekelilingnya. Emilia Chen memandangi sosok Cynthia Zimmer dari atas ke bawah saat ini, dengan rasa jijik yang disengaja di wajahnya. Cynthia Zimmer, lihat tubuhmu tanpa dua daging. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpartisipasi dalam kompetisi kami? Kompetisi model Hun Clan Pictures. Ibuku memintamu untuk menemani Direktur Lee untuk memberimu kesempatan dan memberimu wajah. Apakah kamu mengerti? Tapi kamu tidak mendengarkan saran. Apakah kamu harus menunggu wanita tua itu membuat wajahmu bengkak sebelum kamu menerima nasibmu? Mendengar kata-kata Emilia Chen, model wanita di sekitar semuanya hidung. Bukan hidung. Mata bukan mata. Itu benar. Cynthia Zimmer. Jika kamu tidak mendengarkan Suster Chen, pergi dari sini. Lingkaran model kami bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh model liar sepertimu. Akan memalukan untuk membiarkan orang sepertimu berada di lingkaran level tinggi kami. Itu hanya karena ada model liar sepertimu yang selalu ingin masuk. Itu sebabnya lingkaran kami sangat rendah di mata orang lain. Wajah Cynthia Zimmer sedikit berubah. Tetapi dia masih berkata perlahan saat ini. Saya adalah siswa Akademi Film dan Televisi Waltzing. Lahir di kelas nyata. Kenapa kamu tidak bisa menjadi model? Emilia Chen mencibir. Mengapa kamu tidak bisa menjadi model? Kamu bahkan tidak tahu 3 prinsip pemodelan, kan? Prinsip kami adalah bahwa bos adalah Tuhan, pemegang saham adalah ayah, dan pelanggan adalah suami. Kamu adalah orang di industri hiburan. Berpura-pura sombong setiap hari. Seolah-olah kamu benar-benar seorang gadis besar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ketika kamu datang ke industri hiburan, kamu bisa keluar dari lumpur dan tidak ternoda? Karena kamu tidak bisa masuk ke dalam lingkaran kami dan berpikir kamu berbeda dari kami, maka jangan datang dan ambil pekerjaan kami. Jika kamu ingin datang, maka tidurlah dengan lelaki tua itu dengan patuh. Jika Anda bisa melakukannya, kami akan mengenali Anda. Cynthia Zimmer gemetar karena marah atas kekeliruan Emilia Chen dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak tahu malu dan berkata seperti itu. Pernyataan yang benar tentang menjual tubuhnya. Tinggalkan kami dan kamu. Emilia Chen tersenyum dingin. Kami orang-orang memandang rendah Anda. Kamu juga memandang rendah kami orang-orang. Karena semua orang tidak berada di lingkaran yang sama. Jangan campur aduk. Kamu tidak ingin bergabung dengan kami. Dan kamu ingin berpura-pura sombong. Aku ingin datang ke lingkaran kita lagi dan merebut sumber daya milik kita. Kamu pikir kamu benar-benar berbeda. Jangan kira aku tidak bisa melihat apa yang kalian pikirkan. Gadis-gadis kecil. Bukannya kamu tidak ingin menjual dirimu sendiri.
Tapi Anda ingin menjual diri Anda dengan harga yang bagus. Bahkan kamu masih membayangkan itu. Dengan kepolosan seorang gadis berbunga kuning. Kamu bisa mencapai langit dalam satu langkah. Dan siapa yang akan kamu nikahi? Aku memberitahumu. Berhentilah bermimpi. Bagi para pria bertubuh besar itu, kami para wanita hanyalah mainan. Jika kamu bahkan tidak memiliki pemahaman yang benar ini, di lingkaran kami, kamu tidak akan pernah akur. Jadi, kamu sekarang siap untuk berlutut tepat di depanku. Terima nasib yang kumiliki diatur untuk Anda. Dan kemudian berkeliaran di lingkaran ini. Atau, apakah kamu akan meniduri dirimu sendiri? Saya katakan, terima pengaturan saya. Saya jamin pertama kali Anda akan dapat menjual dengan harga bagus. Kalau tidak, aku akan langsung membiarkan orang menghancurkanmu dan membuatmu tidak punya uang. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.